Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Beda Raymond Levi Rumah PA. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan konsumsi. Dengan anggotanya saya sendiri Beda Raymond Levi Rumah PA. Saya Rio Prantelemanik. Yang pertama itu ada konsumsi. Mengapa konsumsi penting? Konsumsi dalam ekonomi makro adalah pengeluaran untuk barang dan jasa oleh individu, rumah tangga, atau pemerintah dalam suatu perekonomian, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peran utama PDB. Konsumsi memiliki peran utama dalam PDB karena tingkat belajar konsumen mencerminkan aktivitas ekonomi. Peningkatan konsumsi mendorong pemerintah, barang dan jasa, memicu pertumbuhan memicu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, konsumsi sering menjadi fokus fokus kebijakan ekonomi untuk merangsang pertumbuhan. Perubahan dalam konsumsi juga dapat dapat berpendapat besar pada stabilitas makroekonomi. Teori dan model te- teori dan model teori. Teori menekankan peran pemerintah dalam mengatasi resesi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pentingnya investasi pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan. Teori ini juga menekankan dalam menentukan tingkat output ekonomi. Teori siklus hidup. Konsumen dipengaruhi oleh tahap kehidupan dengan individu cenderung menyimpan di masa muda dan meningkatkan konsumsi saat mendekati masa pensiun. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, pendapatan dan kekayaan. Pendapatan dan kekayaan mempengaruhi konsumsi. Pendapatan menentukan daya beli, sementara kekayaan seperti aset, properti, dan saham memberikan rasa aman finansial, peningkatan pendapatan atau nilai aset meningkatkan konsumsi, sedangkan penurunan nilai aset dapat mempengaruhi konsumsi. Baik, akan saya lanjutkan. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Suku bunga rendah mendorong konsumsi karena biaya pinjaman lebih murah. Sehingga orang lebih cenderung meminjam untuk membeli barang dan jasa. Sebaliknya, suku bunga tinggi mengurangi konsumsi karena pinjaman menjadi lebih mahal dan insentif untuk menabung meningkat. Lalu ada ekspektasi masa depan. Ketika konsumen optimis tentang masa depan ekonomi, mereka cenderung menghabiskan lebih banyak karena mereka percaya pendapatan mereka akan stabil atau meningkat, yang meningkatkan konsumsi. Sebaliknya, ketidakpastian ekonomi dapat mengurangi konsumsi karena konsumen cenderung menabung lebih banyak dan mengurangi pengeluaran untuk berjaga-jaga, kemungkinan penurunan pendapat atau kehilangan pekerjaan. Lalu ada kebijakan pemerintah. Pajak yang tinggi mengurangi daya beli karena mengurangi pendapatan konsumen. Sementara subsidi dapat meningkatkan daya beli dengan mengurangi biaya barang atau jasa tertentu. Pengeluaran pemerintah seperti stimulus ekonomi dapat meningkatkan pendapatan konsumen, mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Lalu ada inflasi. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli karena nilai uang menurun. Sementara harapan inflasi dapat mempercepat atau menunda konsumsi tergantung pada antisipasi kenaikan atau penurunan harga di masa depan. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. Ini mencangkup pengaturan pajak di mana pemerintah mengenakan atau mengurangi pajak penghasilan individu dan perusahaan, serta pengeluaran pemerintah untuk program-program seperti bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Program-program ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau membantu masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi. Dengan mengatur pajak dan pengeluaran, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Lalu ada kebijakan moneter.
Pengaturan suku bunga oleh bank sentral adalah bagian penting dari kebijakan moneter suatu negara, di mana ini melibatkan penetapan tingkat suku bunga di mana bank-bank dapat meminjamkan uang satu sama lain kepada nasabah mereka. Kebijakan uang yang ketat ditandai dengan peningkatan suku bunga untuk mengurangi pinjaman dan aktivitas ekonomi. Sementara kebijakan uang longgar melibatkan penurunan suku bunga untuk merangsang pinjaman dan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf.